Tuhan, saya sampaikan selamat sore menjelang malam dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan di dalam surat 1 Yohanes pasal 3. Surat 1 Yohanes pasal 3, kita akan membaca ayat 19 sampai ayat yang ke-24. 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 24. Demikian firman Tuhan. LAI memberi judul perikop keyakinan di hadapan Allah. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, jika hati kita menyalahkan kita, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui ayat-ayat ini Allah menyatakan kepada kita bahwa sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut Kristus, kita harus memiliki keyakinan di hadapan Allah bahwa Allah itu mengasihi kita. Sebagai pengikut Kristus kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa kasih yang begitu besar telah Allah anugerahkan kepada kita. Dia telah mengorbankan anaknya yang tunggal. Bahkan Yesus telah memberikan nyawanya bagi kita untuk menyelamatkan jiwa kita. Dia telah menjadikan kita anak-anaknya. Dan sebagai anak-anaknya kita mendapatkan kasih dari Allah sebagaimana kasih seorang bapa kepada anaknya. Kita harus mempunyai keyakinan iman yang seperti ini. Apapun keadaan kita hari-hari ini, pergumulan apapun yang kita alami, kita harus yakin bahwa Allah itu mengasihi kita. Kita ini anak-anak Allah, dan bahwa Allah akan memelihara kita sebagai anak-anaknya yang kekasih. Kalau kita memperhatikan dari surat 1 Yohanes ini, kita telah belajar mulai dari pasal 1, bahwa adalah kehendak Allah agar kita yakin kalau Allah itu mengasihi kita. Ini adalah kehendak Allah atas kita. Coba perhatikan lagi di dalam pasal 3 ayat 1 dari surat 1 Yohanes. Dituliskan demikian, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Amin. Kita disuruh melihat betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Bagaimana kita melihat kasih Bapa kepada kita? Kita harus mengingat Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Tiap hari, tiap kita bangun pagi, membuka mata kita, kita melihat betapa besarnya kasih Allah yang dianugerahkan kepada kita. Amin. Tidak hanya itu, kita melihat melalui ketaatan Yesus Kristus. Sekalipun dia adalah Allah, setara dengan Allah, tetapi dia mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa seorang hamba. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah taat sampai mati di atas kayu salib untuk keselamatan jiwa kita. Itulah yang harus kita lihat setiap hari dalam kehidupan kita. Dan adalah kehendak Tuhan supaya kita bisa melihatnya setiap hari, supaya kita memiliki penghiburan dalam hidup ini. Amin. Allah ingin kita yakin bahwa Allah mengasihi kita, sekalipun saat ini mungkin kita sedang mengalami pencobaan-pencobaan yang sangat berat. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal ke-10 ayat 13, dia berkata seperti ini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Dan tatkala kamu dicobai, Allah sudah menyediakan jalan keluar bagi kamu. Amin. Kita harus dapat melihat betapa besarnya kasih Allah. Sekalipun kita sementara ini ada di dalam pencobaan yang berat. Bahkan Allah ingin kita yakin akan kasih-Nya kepada kita saat dia mendidik kita dengan keras. Saat dia menghajar kita, dia itu sementara mengasihi kita. Coba kita lihat di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6. Ayat yang sangat populer bagi kita tentunya. Ibrani 12 ayat yang ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Allah menghendaki supaya kita dapat melihat kasih Allah, kita yakin bahwa Allah mengasihi kita. Sekalipun pada saat yang sama Tuhan sedang menghajar kita. Sebab dikatakan Allah itu menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Coba kita lihat di dalam Ibrani 11 tadi ayat yang ke-10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi mari kita mengembangkan sikap hidup yang penuh dengan keyakinan bahwa Allah itu mengasihi kita. Allah mengasihi kita dengan kasih yang sangat besar. Allah mau kita dapat melihat besarnya kasih Bapa yang dianugerahkan kepada kita melalui karunia Yesus Kristus yang sebentar kita rayakan dalam Natal, melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, bahwa di tengah-tengah penderitaan sekalipun, di tengah-tengah pencobaan sekalipun, Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk kebaikan kita. Amin. Tuhan sudah menyediakan jalan keluar bagi kita. Dan kalau saat ini kita sedang disesah, sedang dihajar, sedang dididik oleh Tuhan melalui berbagai macam cara yang Tuhan pandang baik, lihatlah, yakinlah bahwa Allah melakukan itu karena dia mengasihi kita. Amin. Bapak Ibu, ada begitu banyak pergumulan dalam hidup ini. Tapi kita harus belajar, benar-benar belajar untuk melihat bahwa Allah mengasihi kita. Nah, berbicara mengenai keyakinan iman yang seperti ini, kita harus waspada terhadap pekerjaan setan. Setan itu selalu berusaha untuk menjauhkan kita dari Allah dengan cara apa? Meragukan kasih-Nya kepada kita. Sebagaimana yang dialami oleh Hawa. Sebagaimana yang dialami oleh Adam. Setan membuat Hawa meragukan kasih Allah. Setan memutar balik kebenaran firman Allah. Bukankah kamu tidak boleh memakan semua buah pohon yang ada di dalam taman ini? Kata Hawa, tidak, semua boleh kami makan kecuali buah pohon
tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Tetapi apa kata iblis? Sesungguhnya tidak demikian. Allah berbohong. Allah tidak mengasihi kamu. Karena Allah tahu saat engkau memakan buah pohon pengetahuan dan yang baik dan yang jahat itu, sesungguhnya kamu akan menjadi seperti Allah. Mulai iblis membuat orang-orang percaya meragukan kasih Allah. Supaya apa? Supaya orang-orang percaya menjauhkan dirinya dari Allah, meninggalkan Allah. Sebagaimana Hawa telah meninggalkan Allah dengan memberontak terhadap ketetapan yang telah dia berikan di Taman Eden, saudara. Setan seringkali membuat kita ragu akan kedudukan kita sebagai anak-anak Allah. Bahwa kita telah dilahirkan kembali, bahwa kita dikasihi sebagai anak-anak yang kekasih. Bapak Ibu, setan itu menuduh kita setiap waktu, menyalahkan kita setiap waktu, mengatakan bahwa kita tidak layak dikasihi, bahwa kita telah berdosa, bahwa kita tidak pantas menerima kebaikan Allah itu. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Wahyu 12 ayat 10 coba, dia itu penuduh. Wahyu 12 ayat 10. Saya mau kita mengenal kebenaran ini. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Dia itu pendakwa. Ya. Wahyu pasal 12 maksud saya ayat 10. Demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam. Jadi iblis itu pendakwa, dia mau mendakwa kita, mengatakan kita tidak benar, mengatakan kita tidak layak dikasihi, mengatakan yang buruk-buruk sehingga menjauhkan kita dari Allah. Dan itu yang dilakukan oleh setan ketika dia mendakwa imam besar Yosua. Mari kita lihat di dalam Sakaria 3 ayat 1 sampai 4. Sakaria 3 ayat 1 sampai 4. Setan itu mendakwa kita. Sakaria 3 ayat 1 sampai 4. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Saudara, ini pekerjaan setan itu mendakwa. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu, aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Saudara, kita harus waspada terhadap pekerjaan setan yang hendak mendakwa kita, yang hendak menipu kita. Untuk apa? Untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Kalau kita berpikir bahwa Allah itu membenci kita, kalau kita berpikir bahwa Allah tidak mengasihi kita, maka kita akan cenderung ingin menjauh dari Tuhan. Nah, tidak hanya setan yang mendakwa kita, iblis yang mendakwa kita, kadang-kadang hati kita sendiri pun itu menyalahkan kita. Mengatakan bahwa kita tidak layak dikasihi, bahwa sesungguhnya Allah tidak mengasihi kita, bahwa kita telah melakukan sesuatu yang buruk, tidak mungkin Dia akan menjawab doa-doa kita. Kita bukanlah anak-anaknya yang kekasih. Itu yang dikatakan oleh Rasul Yohanes di dalam ayat-ayat ini. Perhatikan ayat yang ke-19 lagi, bagian B. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah, sebab jika kita dituduh olehnya. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kalau hati kita menyalahkan kita dapat tenang.
Bapak Ibu, kita harus mengakui bahwa setiap hari kita bergumul. Kita harus punya keyakinan iman bahwa Allah itu mengasihi kita apapun keadaan kita saat ini. Tetapi pada saat kita berjuang untuk memiliki keyakinan iman itu, maka setan berusaha untuk menipu kita, untuk mendakwa kita. Untuk kita tidak yakin akan kasih Allah yang besar pada kita. Untuk kita tidak yakin bahwa kita adalah anak-anak Allah yang kekasih. Dan bahkan diri kita sendiri, hati kita sendiri menyalahkan kita, menuduh kita. Sehingga kita jauh dari Tuhan. Itu sebabnya berita firman Tuhan malam hari ini. Milikilah keyakinan yang teguh bahwa Allah itu mengasihi kita. Amin. Apapun keadaan kita hari-hari ini. Mungkin ada begitu pergumulan yang berat Bapak Ibu Saudara alami. Miliki keyakinan yang teguh bahwa Allah itu mengasihi kita. Dan kalau hati kita menyalahkan kita, menuduh kita, mengatakan sesuatu bahwa Allah tidak mengasihi saya, Dia membiarkan saya dalam keadaan yang seperti ini. Mungkin karena kesalahan saya, karena dosa-dosa saya, karena saya begini, karena saya begitu. Saudara harus bersandar pada keyakinan bahwa Allah itu mengasihi kita. Amin. Apapun yang dikatakan oleh hati kita, percayalah bahwa Allah mengasihi kita. Dan kalau kita memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Allah mengasihi kita, saudara akan menerima berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Jadi mari kita bersama-sama yakin dengan sungguh-sungguh bahwa Allah mengasihi kita. Tatkala hati kita menyalahkan kita, tatkala hati kita menuduh kita, hidup kita harus bersandar pada penghakiman Allah, bukan apa yang dikatakan oleh hati kita, karena hati manusia seringkali salah. Dan kalau kita ternyata memiliki keyakinan yang teguh pada Allah, di situ kita akan menikmati berkat-berkat Allah yang luar biasa. Mari, saya akan menguraikan dengan detail saudara tentang dua hal itu. Bagaimana kita harus memiliki keyakinan bahwa Allah itu mengasihi kita. Saudara, saat hati kita menuduh kita, menyalahkan kita bahwa Allah tidak mengasihi kita, bahwa kita tidak layak untuk dikasih atau apapun itu juga, saudara harus berpegang teguh pada keyakinan Allah itu mengasihi kita. Ini yang harus kita pegang. Kembali saya baca ayat 19 sampai ayat 20 dari 1 Yohanes pasal 3 tadi. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Saudara, ini kepastian, ini keyakinan iman. Kita berasal dari kebenaran. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kita adalah anak-anak Allah yang sebenarnya. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Nah, ini yang agak sulit untuk dijelaskan, tetapi saya mau mencoba untuk menjelaskan sebagaimana saya memahaminya. Bapak Ibu, saat hati kita menuduh kita atau menyalahkan kita, mengatakan sesuatu yang mengatakan Allah tidak mengasihi kita, kamu bukan anak-anaknya, kamu tidak layak ditolong, kamu telah melakukan begitu banyak kesalahan. Saudara, kita harus berpegang pada keyakinan yang berasal dari apa? Berasal dari pengetahuan bahwa Allah itu bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Allah itu telah bekerja di dalam kehidupan kita. Bahwa melalui kematian dan kebangkitannya Allah itu telah melahirkan kita kembali menjadi anak-anaknya yang kekasih. Allah telah bekerja di dalam hidup kita. Bahwa melalui karya keselamatannya Dia telah mengaruniakan Roh Kudus di dalam hati kita. Dan bahwa Dia telah memberikan kasih-Nya kepada kita. Sehingga melalui hidup kita, kasih Allah itu dapat dinyatakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saat kita berpikir, aku nggak layak, aku telah gagal, aku telah melakukan sesuatu yang tidak benar. Saudara, siapa yang tidak pernah gagal dalam hidup ini? Saat iblis katakan, karena kamu melakukan itu, kamu bukan anak Allah, kamu tidak layak dikasihi oleh Allah.
maka ketahuilah bahwa Allah telah mengerjakan pekerjaan besar dalam hidup kita. Amin. Allah telah melahirkan kita kembali menjadi anak-anaknya. Allah telah mengaruniakan Roh Kudusnya kepada kita. Allah telah mengaruniakan kasih-Nya kepada kita, sehingga melalui hidup yang lahir baru ini, yang menerima Roh Kudus ini, kita bisa menyatakan kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kita, sekalipun itu tidak sempurna. Ini yang saya katakan agak sulit saya sampaikan, tetapi saya berharap kita semua bisa memahaminya. Jadi mungkin hati saya menuduh saya, kamu telah melakukan itu, kamu tidak layak lagi. Tapi saya tahu, saya dilahirkan kembali. Saya memiliki karunia Roh Kudus dalam diri saya. Allah menyertai saya. Dan melalui hidup saya, Allah dapat menyatakan kasih-Nya kepada orang yang ada di sekitar saya. Itu yang perlu kita bangun. Coba lihat ayat yang ke-19 tadi. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Apa yang dimaksud dengan demikianlah kita ketahui? Bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sejati. Kata demikianlah kita ketahui itu mengacu pada ayat 17 dan 18 dari 1 Yohanes pasal 3. Barang siapa mempunyai harta dunia dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Apa maksud Yohanes mengatakan, setelah dia mengatakan barang siapa mengasihi sesamanya, dia lahir dari Allah, dia mengatakan demikianlah kita ketahui. Saya sudah menyampaikan minggu yang lalu bahwa ciri orang Kristen itu adalah kasih. Amin. Tetapi ciri dunia adalah kebencian, keegoisan. Ciri orang Kristen adalah sikap pengorbanan diri untuk menolong orang lain, untuk memberkati orang lain. Jadi selama kita masih dapat melihat dalam hidup kita bahwa Tuhan melakukan kebaikan melalui hidup kita, kita bisa menyatakan kasih Allah kepada sesama, bahkan kita bisa melakukan sesuatu yang baik untuk orang yang membutuhkan. Percayalah bahwa Allah ada di dalam hidup kita. Mungkin ada yang mengatakan seperti ini, enggak, saya banyak gagal, saya sedikit berbuat baiknya. Sekali lagi, siapa yang tidak gagal dalam hidup ini? Siapa yang tidak gagal? Untuk kita mendapatkan keyakinan iman bahwa Allah mengasihi kita, fokuslah pada kasih Tuhan yang telah dinyatakan atau mengalir melalui kehidupan kita sejak kita percaya kepada Yesus. Fokuslah kepada hal-hal baik yang telah kita lakukan di dalam Yesus. Saudara, orang-orang yang telah dilahirkan baru dia harus mengasihi sesamanya. Amin. Dan kalau kita masih dalam hidup ini tahu mengasihi sesama kita, sekalipun mungkin kita tidak sempurna, tapi dalam hati ini ada belas kasihan, ada kerelaan untuk membantu, ada kerelaan untuk menolong. Sekalipun mungkin hati kita menuduh kita, kamu gak layak, kamu bukan anak Allah, kamu gak berhak menerima kasih Allah. Tapi fokus kepada kasih Allah yang mengalir dalam hidupmu, yang merubah hidupmu, sekalipun mungkin itu tidak seradikal perubahan Sakius. Tetapi ketika kau melihat dirimu dapat dipakai oleh Tuhan untuk mengalirkan kasih-Nya kepada orang lain, maka yakinlah bahwa Bapak Ibu Saudara lahir dari kebenaran. Bahwa Bapak Ibu benar-benar anak Allah. Jadi jika kita dapat melihat Tuhan bekerja melalui hidup kita, di situ kita memiliki kepastian iman, keyakinan bahwa Allah mengasihi kita. Kita melihat bahwa Yesus telah mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Saya tidak mau mengatakan bahwa kita tidak perlu melihat kesalahan-kesalahan kita atau kegagalan-kegagalan kita, tidak. Kadang-kadang ada baiknya saudara kita
belajar dari kesalahan-kesalahan kita, kegagalan-kegagalan kita, supaya kita tahu bagaimana kita berbuat baik di kemudian hari, bagaimana kita menghindari dosa tertentu. Tetapi tidak ada gunanya kalau kita terlalu fokus pada kegagalan kita yang membuat kita stres, membuat kita depresi, yang membuat kita tidak ada sukacita dan merasa tidak layak dikasih oleh Tuhan. Pertanyaannya, siapa yang layak dikasih oleh Tuhan? Keselamatan adalah kasih karunia. Amin. Keselamatan adalah anugerah oleh iman kepada pribadi dan karya Yesus di atas kayu salib. Makanya kalau kita masih dapat melihat ada kebaikan dalam diri kita, ada kasih, ada pekerjaan Allah melalui hidup kita mengalir untuk orang-orang di sekitar kita. Kita tidak sempurna, tetapi ada belas kasihan, ada kepedulian. Sekalipun ada kegagalan, tetapi juga kita melihat kasih Allah mengalir melalui kehidupan kita. Maka jangan biarkan hati kita menyalahkan kita. Amin. Amin. Tapi yakinlah bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Yakinlah bahwa Allah telah mengerjakan pekerjaan yang besar dalam hidup kita, melahirkan kita kembali, memberikan Roh Kudus dan menuntun hidup kita. Dan dalam keyakinan itu, saudara, kalau boleh saya katakan, sedikit demi sedikit kita akan diubah, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin serupa dengan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Amin. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Nah, yang berikutnya, kalau hati kita menuduh kita, hati kita menyalahkan kita, milikilah keyakinan pada kasih Allah yang besar. Berdasarkan apa? Bahwa Allah itu lebih mengetahui siapa kita daripada kita sendiri. Allah lebih mengetahui keberadaan kita daripada kita mengenal diri kita sendiri. Saudara, kadang kita memandang terlalu rendah kalau saya katakan tentang diri kita sendiri. Tetapi Tuhan jauh lebih tahu siapa kita yang sesungguhnya. Amin. Mari kita lihat lagi ayat yang ke-20. Sebab jika kita dituduh olehnya, perhatikan, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Apa yang dimaksud dengan perkataan-perkataan ini? Saudara, kita bisa memiliki keyakinan akan kasih Allah kepada kita karena kita tahu bahwa Allah itu lebih besar daripada hati kita. Dan Dia yang tahu segala-galanya. Maksudnya Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Kadang kita tidak bisa mengenali keadaan kita sendiri. Tidak mengerti hati kita sendiri. Aku tidak ngerti aku sedang seperti apa. Tapi Tuhan mengerti siapa kita yang sesungguhnya. Dan Tuhan tahu apa yang telah Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan mau mengatakan apapun yang dikatakan hati kita, apakah Dia menuduh kita, apakah Dia menyalahkan kita, Tuhan mengenal hati kita jauh lebih baik daripada kita mengenal diri kita sendiri. Dan Yohanes mau mengatakan, bagaimanapun kita melihat diri kita, kalau kita sungguh-sungguh datang percaya kepada Yesus, Allah telah memerdekakan kita dari dosa. Allah telah memerdekakan dari dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita harus meyakinkan diri kita akan kebaikan Allah, akan kasih Allah, bukan berdasarkan apa kata hati kita, tetapi berdasarkan apa kata firman Allah tentang kita. Saya pernah sampaikan di satu ibadah kedukaan bahwa kita bisa memiliki kepastian bahwa kita dikasihi Tuhan yang pertama melalui Alkitab yang adalah firman Allah. Ini adalah firman Allah sendiri. Ini adalah akte kelahiran kita, seperti akte kelahiran kita. Dia mengatakan kalau kita percaya Yesus, kita lahir baru, maka kita harus percaya bahwa kita benar-benar lahir baru. Amin. Kalau Yesus mengatakan kita memiliki hidup yang kekal, kita harus percaya, kita harus tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Ini adalah seperti akte kelahiran kita. Dan bukti yang kedua adalah
bahwa kita mengenal diri kita mengalami perubahan hidup sehari demi sehari menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Kita mungkin tidak serta-merta menjadi baik seperti yang dialami oleh beberapa tokoh Alkitab, tetapi adanya perubahan hidup sedikit demi sedikit itu menunjukkan bahwa sesungguhnya kasih Allah ada di dalam kita. Allah mau mengatakan, aku lebih kenal kamu daripada engkau mengenal dirimu sendiri. Kalau hatimu menuduh engkau, kalau hatimu menyalahkan engkau, percayalah kepadaku bahwa aku kenal kamu dan bahwa aku telah membebaskan kamu. Bapak Ibu, saya ingin bahwa kita menang dalam setiap pergumulan yang seperti ini. Amin. Perhatikan contoh Petrus. Pada waktu Petrus mengkhianati Yesus, ya, dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Lalu untuk memulihkan hidup Petrus, maka setelah kebangkitannya dia menjumpai Petrus. Dia menanyakan sesuatu, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari orang-orang ini? Apa jawab Petrus? Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Petrus tahu bahwa Allah mengetahui isi hatinya. Amin. Lalu dia bertanya untuk yang kedua kali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, engkau tahu bahwa engkau mengasihi aku. Lalu kata Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Lalu karena Petrus menyangkal 3 kali, Yesus bertanya untuk yang ketiga kalinya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Lalu sedihlah hati Petrus karena dia teringat akan apa? Teringat akan pelanggarannya, teringat akan kegagalannya, teringat akan penyangkalannya. Dia berkata seperti, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu isi hatiku. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Tapi engkau juga tahu bahwa aku telah gagal, bahwa aku telah jatuh di dalam dosa. Petrus yang menyadari kegagalannya, kegagalan yang sangat memalukan. Petrus yang berkata, aku akan mati bersama-sama dengan engkau. Petrus yang begitu luar biasa gagah berani pada waktu Yesus hendak ditangkap. Tetapi dia menyangkal Yesus 3 kali. Ketika dia ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan, engkau yang tahu segala sesuatu. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Tapi engkau juga tahu aku gagal. Aku berbuat salah. Aku melakukan pelanggaran. Lalu apa kata Tuhan? Gembalakanlah domba-dombaku. Yang saya heran, tidak dimarah, memang kamu murid kurang ajar. Kamu tidak konsisten. Kamu tidak sungguh-sungguh taat kepadaku. Engkau meninggalkan aku, tidak dimarahin. Saat Petrus mengatakan, engkau tahu isi hatiku. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Engkau tahu aku juga gagal. Lalu apa kata Tuhan? Oke, gembalakanlah domba-dombaku. Amin, saudara. Tuhan tidak menolak Petrus. Karena Tuhan tahu bahwa kita ini manusia tidak sempurna. Saya mengasihi Tuhan, kita mengasihi Tuhan, tetapi seringkali kita gagal. Seringkali kita tidak melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi ketika Tuhan menghampiri kita harus menyadari kesalahan kita, menyadari, mengakui kekurangan kita. Tetapi kita juga harus mau datang dan bertobat kepada Tuhan. Amin. Seperti Petrus, ketika Petrus dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Sejak saat itu, Petrus yang sudah kembali dalam kehidupannya yang semula, menjadi seorang pencari ikan, menjadi seorang penjala ikan, dia berbalik dan kembali memenuhi panggilan Allah untuk menjadi seorang penjala manusia. Bapak Ibu, mungkin ada kegagalan dalam hidup ini dan hatimu menuduh engkau, mengatakan sesuatu yang sangat menyedihkan, yang membuat kita stres, ya. Yang membuat kita meragukan kasih Allah. Ingat, Allah tahu isi hati kita. Amin. Allah jauh lebih tahu. Kita mengasihi Tuhan, tetapi kadang kita gagal.
Kadang kita melakukan pelanggaran, tetapi tatkala hati kita menuduh, kita katakan, Tuhan lebih tahu bahwa sesungguhnya aku mengasihi dia. Dan bahwa dia telah memberikan Yesus Kristus sebagai apa? Sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Tidak hanya dosa-dosa kita, tetapi juga dosa seluruh isi dunia. Amin. Coba kita baca lagi 1 Yohanes 2. Anak-anakku, ayat 1, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Melainkan jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, melainkan juga untuk dosa seluruh isi dunia. Amin. Ketika hati kita menyalahkan kita, ketika hati kita menuduh kita, kita punya keyakinan bahwa Allah mengasihi kita. Dia telah mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Dia telah melahirkan baru kita. Dan kita tahu bahwa Allah lebih besar dari hati kita, dan bahwa Allah tahu siapa diri kita lebih dari kita mengenal diri kita. Dan yang lebih penting, Allah mengasihi kita dan Allah telah membebaskan kita dari segala dosa-dosa kita. Amin. Yang kedua, saudara, bahwa saat kita benar-benar memiliki keyakinan kepada kasih Allah yang besar pada kita, maka kita akan menikmati berkat-berkat yang besar dari Allah itu. Coba kita baca ayat 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, artinya kita punya keyakinan bahwa kita adalah anak-anak Allah, bahwa Allah mengasihi kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Wow. Kalau kita yakin bahwa Allah mengasihi kita, sekalipun mungkin hati kita menyalahkan kita, hati kita menuduh kita, tetapi kita percaya bahwa Allah telah mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidup kita melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Bahwa Allah lebih mengetahui siapa kita. Kalau kita memiliki keyakinan bahwa Allah mengasihi kita, maka dikatakan apa? Kita memiliki keberanian percaya untuk mendekati Allah. Ada satu waktu saya seperti takut untuk berkhotbah. Karena saya telah melakukan sesuatu yang saya tahu itu tidak berkenan di hadapan Allah. Mungkin Bapak Ibu juga pernah merasa, saya nggak layak melayani Tuhan. Saya nggak layak beribadah, saya nggak layak untuk Tuhan. Kalau Bapak Ibu terus merasa berpikir seperti itu, tidak melihat karya Allah yang besar dalam hidup Bapak Ibu Saudara, dan tidak melihat bahwa Allah mengenal saudara dengan lebih baik daripada kita mengenal diri kita sendiri, Bapak Ibu nggak akan mendekati Tuhan. Saya nggak akan khotbah lagi, saya nggak akan melayani lagi, Bapak Ibu nggak akan ke gereja lagi, nggak akan ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi ketika kita duduk diam merenungkan kasih Allah yang besar, bahwa dari semua pelanggaran kita ada begitu banyak kebaikan yang telah mengalir dari hidup kita kepada sesama kita. Pekerjaan Allah nyata dalam hidup kita mengubah kita selama ini, dan bahwa Allah mengenal bahwa kita mengasihi Dia, bahwa kita gagal karena sesuatu hal yang mungkin tidak bisa kita pikirkan, tidak bisa kita jelaskan. Dan kita percaya, sekalipun aku telah gagal, Engkau mengasihi aku ya Tuhan. Engkau telah menjadi pengantara kepada Bapa. Ketika aku berdosa, bahkan sebelum aku minta ampun saja, Engkau telah menjadi pengantaraku kepada Bapa. Maka di situ kita punya keberanian percaya, dan kita punya keberanian untuk apa? Untuk mendekati Allah. Saya berpikir Allah itu kudus. Bapak Ibu kalau membaca sejarah perjanjian lama bangsa Israel, ketika seseorang menyentuh tabut perjanjian, dia bisa mati seketika. Ketika Allah berhadirat di Gunung Horeb,
maka gunung itu, di kaki gunung dikasih pagar, supaya barang siapa tidak melintas, tetapi barang siapa yang melintas pagar itu dia akan mati. Ketika Musa berjumpa dengan Tuhan pada semak duri yang menyala itu, Tuhan berkata, Musa, lepaskan kasutmu sebab tempat di mana kamu berdiri itu tempat yang kudus. Kalau kita menyadari kekudusan Allah, siapa yang berani mendekat kepada Allah? Siapa yang berani untuk percaya dan mendekat kepada Allah? Tapi kalau kita percaya akan kebaikan Tuhan, kita percaya Allah mengasihi kita, kita percaya akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang menguduskan hidup kita, kita percaya Roh Kudus diberikan kepada kita percaya Allah mengerti keadaan kita dan Dia mengampuni kita, membebaskan kita, Dia pengantara kita kepada Bapa, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Itu adalah berkat yang besar untuk kita semua. Amin. Nah, setidaknya Bapak Ibu, ada dua berkat yang Tuhan berikan kepada kita saat kita punya kepastian iman. Yang pertama adalah bahwa Allah menjawab doa-doa kita. Dan yang kedua, bahwa Allah hadir dalam hidup kita melalui Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Amin. Ini berkat yang sangat besar. Tetapi berkat ini hanya kita peroleh saat kita sungguh-sungguh yakin bahwa Allah itu mengasihi kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sejati, bahwa kita berasal dari Allah, bahwa kita adalah milik Kristus yang sejati. Tanpa keyakinan iman yang seperti itu, kita tidak akan berani mendekati Allah untuk apa? Untuk menerima jawaban atas doa-doa kita. Dan untuk apa? Menerima persekutuan yang tetap bersama-sama dengan Dia. Makanya penting sekali untuk kita benar-benar meyakini kasih Allah kepada kita. Apapun keadaan kita sekarang. Bahkan sekalipun ada kegagalan-kegagalan. Saya mau katakan, Allah itu mengasihi kita. Jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Satu waktu saya pernah mendengar seseorang berkata, maaf Pak Pendeta, saya enggak melayani lagi, saya cuti dulu, saya merasa enggak layak. Kalau terus-terusan merasa enggak layak, tiba-tiba saudara terhilang begitu saja. Yakin, amin? Percaya, amin? Supaya kita menerima berkat yang luar biasa. Perhatikan berkat yang pertama bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Ayat 22 dan 23. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintah itu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Perhatikan kata-kata itu. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Amin. Bapak Ibu percaya? Kalau kita punya keyakinan iman kepada kasih Allah yang besar, maka dikatakan, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Saya mengatakan bahwa Yohanes tidak sedang mengemukakan doktrin yang baru tentang doa. Karena dia mengemukakan ini dari apa yang dia terimanya dari Yesus Kristus. Coba baca Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Apa saja yang kamu minta dalam namaku, Yohanes 14, kita lihat di terjemahan baru saja, Yohanes pasal 14, ayat 13 dan ayat yang ke-14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Itu diulanginya dalam Yohanes pasal yang ke-15.
Jika engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau, engkau akan berbuah banyak. Dan apa saja yang kamu kerjakan akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Nah, berbicara tentang jawaban doa yang seperti ini, jujur, saya harus mengatakan bahwa ada syarat sebenarnya yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang berdoa kepada Tuhan kalau ingin doanya dijawab, saudara. Dan di dalam 1 Yohanes pasal 3 tadi kita melihat syaratnya itu. Ya, dan apa saja yang kita minta kita memperolehnya daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kita tidak sembarang bisa menerima jawaban doa kalau doa kita itu jahat, kalau doa kita itu egois, kalau doa kita itu hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Makanya dalam doa Bapa kami dikatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Makanya kata Tuhan Yesus, doa yang sesuai dengan kehendak Allah itu yang akan dikabulkan oleh Allah. Jadi alasan bahwa kita akan menerima segala sesuatu yang kita minta adalah karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan kalau orang yang menuruti perintahnya, yang berbuat apa yang berkenan kepadanya, pasti doanya nggak neko-neko. Amin. Doanya nggak akan neko-neko. Dan bahwa perintah Allah itu adalah percayalah kepada Yesus dan hiduplah di dalam kasih. Kasihilah seorang akan yang lain. Paulus berkata, sunat tidak bersunat tidak ada artinya. Yang penting adalah iman yang bekerja di dalam kasih. Saudara, percaya dan kasih itu adalah bagian yang penting untuk kita lakukan dalam hidup ini. Bicara tentang jawaban doa, kita harus tahu bahwa Allah itu menjawab doa seringkali tidak seperti apa yang kita pikirkan. Tuhan itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Dan berbicara tentang jawaban doa, seringkali Tuhan memakai jawaban doa itu untuk membentuk karakter kita, untuk membentuk iman kita, untuk membentuk kesabaran kita. Kadang kita sudah berdoa cukup lama, tetapi Tuhan tidak juga menjawab apa yang kita minta. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita, tetapi karena kita tahu bahwa Tuhan sedang ingin membentuk karakter kita. Tuhan sedang ingin membentuk kehidupan kita untuk lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Dan berkat yang selanjutnya dari keyakinan iman adalah persekutuan dengan Allah melalui Roh Kudus. Amin. Ini luar biasa. Ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Wow. Ini luar biasa. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran Allah dalam hidup kita dinyatakan oleh karunia Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita. Paulus berkata di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-12-13, saat kita mendengar firman kebenaran Injil keselamatan kita, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Saat kita percaya Yesus, kita dikaruniai Roh Kudus. Paulus berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Saudara, untuk beriman saja kita butuh Roh Kudus. Pertobatan adalah buah pekerjaan Roh Kudus. Dan kalau kita sekarang mengaku Yesus adalah Tuhan, itu semua karena pekerjaan Roh Kudus. Dan kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah mengasihi kita, dengan kasih yang sangat besar, kita yakin bahwa Allah telah mengerjakan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Bahwa Allah lebih mengerti siapa diri kita. Sekalipun
iblis mendakwa kita, sekalipun hati kita menyalahkan kita, kita memilih untuk percaya pada pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Kita memilih percaya pada penghakiman Allah bahwa kita telah diselamatkannya. Maka doa-doa kita akan dijawab. Maka kita akan diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam kita. Kalau kita sungguh-sungguh percaya Allah mengasihi kita, dan kalau kita sungguh-sungguh diam di dalam Allah, tidak ada yang perlu kita takutkan menghadapi apapun juga. Amin. Saya diminta oleh majalah Bahana untuk membuat tulisan tentang bagaimana menghadapi tahun 2023 yang dikatakan sebagai tahun yang penuh dengan kegelapan berkaitan dengan Natal. Saya mengatakan bahwa kehadiran Yesus melalui Natal untuk menebus dosa manusia, kenaikan Yesus ke surga, dan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita, itu menjamin bahwa kita akan terpelihara dalam keadaan apapun juga. Amin. Miliki keyakinan yang teguh, maka engkau akan melihat berkat-berkat Allah dicurahkan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Sama-sama kita berdiri.